대윤아. 나만 당하면 되는데. 야, 우리 가족. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode sebelumnya, Yeonju mengakhiri hubungannya dengan Choi Dae-hyun dan menyuruhnya untuk bertemu dengan seseorang yang cocok dengannya. Lalu ia meninggalkan Choi Dae-hyun sendirian dan pergi bersama Sung Joon. Kemudian di episode 10, Yeonju diajak bertemu teman-temannya oleh Sung Joon, dan Choi Dae-hyun kembali ke Toserba dengan wajah kusutnya. Saat tiba di Toserba, ibunya terus mengomeli Choi Dae-hyun dan menyuruhnya untuk menanyakan kelahiran Yeonju karena ibunya akan meramal hubungan percintaan mereka. 아니 몇 시에 태어난 너 얘? 그거 안 물어. Jung Set-byul minum bersama Kang Ji-wook. Ia terus membicarakan tentang Choi Dae-hyun kepada Kang Ji-wook. Saat Jung Set-byul akan pergi ke toilet, ia bertemu dengan rekan promosinya dan diberitahu tentang hal yang sebenarnya terjadi. Jung Set-byul pura-pura baik-baik saja di hadapan rekan kerjanya. 보고 배우라고 다 부른 거지. 가세요. 그럼 잘 지내라잉. 세요. Jung Set-byul merindukan Choi Dae-hyun dan melihatnya dari kejauhan. Saat ia melihat Choi Dae-hyun, Kang Ji-wook juga mengetahui keberadaan dirinya. Ibu Yeonju membangunkannya dan membawakan baju untuknya karena ini adalah hari yang spesial. Lalu ibunya berangkat ke kantor dengan ayah Choi Dae-hyun. 왜 무슨 일 있어? 임원이면 임원답게 입어야. Di kantor juga sudah menyebar soal rumor pemegang saham utama dan juga hubungan Yeonju dengan Sung Joon. Sementara Choi Dae-hyun masih galau dan terus memikirkan Yeonju. Saat ia sedang melamun, ia dihampiri temannya dan diberitahu tentang berita yang terjadi di kantor. Choi Dae-hyun cukup kaget mendengar hal itu. 3년이나 사귀면서 어떻게 너한테도 말을 안 하냐? Ia juga langsung bergegas menuju rumah Yeonju. Saat menunggu di depan rumahnya, Yeonju tiba di rumahnya dan bertemu dengan Choi Dae-hyun. Choi Dae-hyun mulai membahas janji Yeonju di masa lalu yang memutuskan untuk saling jujur dan tidak menyembunyikan apapun. 아니면 그 얘기를 했으면 우리 사이가 달라질 거라고 생각했어? Kemudian Ibu Yeonju tiba di sana bersama sopir pribadinya yaitu ayah Choi Dae-hyun. Choi Dae-hyun yang melihat ayahnya di sana merasa kaget dan hal itu juga disaksikan oleh Ibu Choi Dae-hyun dari kejauhan. Choi Dae-hyun tidak bisa menahan air matanya dan merasa dipermalukan oleh Yeonju karena telah mengusik keluarganya. 헤어지는 건 헤어지는 건데 뭘 더 증명하고 싶어서 이렇게까지 하는 건데? Yeonju marah kepada ibunya dan ibunya terus mengatakan bahwa itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan agar Choi Dae-hyun meninggalkan Yeonju untuk selamanya. 맞아. 위선인데 위선도 선이야. Choi Dae-hyun terus menghubungi ayahnya, tapi ayahnya tidak mau mengangkat telepon darinya. Ayahnya juga menyadari bahwa hal yang terjadi kepadanya bukanlah sebuah kebetulan, tapi memang sudah direncanakan oleh Ibu Yeonju. 글쎄요. 뭘까요? Ibu Choi Dae-hyun tetap datang ke rumah Yeonju untuk mendapatkan tanda tangan perjanjian dari Ibu Yeonju agar ia dapat memenuhi target bulanan dan menjadi ratu penjualan. Ia menahan air matanya dan membahas tentang hubungan Yeonju dan anaknya yang terakhir kali dibahas bersama Ibu Yeonju. 조건 다르다고 뭐 그래가 되겠습니까? 또 어찌 보면 이게 종이 한 장? Lalu Ibu Choi Dae-hyun kembali ke kantor dan mendapat sambutan dari rekan-rekannya, tapi ia merasa tidak sesenang biasanya. Ayah Choi Dae-hyun terus memikirkan kejadian tadi siang dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Saat akan pulang, ia menyalakan keran air dan membuat Ibu Yeonju tersiram air di taman. 그건 뭐 우리가 어머 이거 뭐야?
Saat di perjalanan pulang, ia membeli ceker ayam pedas. Sesampainya di rumah, ia mengajak istrinya minum dan memakan ceker ayam itu, yang akhirnya istrinya menangis karena mengetahui semuanya. 그 뭐고 저 Jung Set-byul ke asrama Jong Eun-byul untuk memastikan keadaannya. Ia mendengar percakapan Jong Eun-byul dengan Oh Hyun-ji yang akhirnya Jong Eun-byul mengetahui keberadaan kakaknya. Mereka minum bersama dan saling mengobrol karena sudah lama tidak bertemu. 언니? 너 이거 네가 계산해. 너가 지갑 다 털어갔지. Choi Dae-hyun menjaga tos serba seperti biasa, tapi masih dengan perasaan galaunya dan masih memikirkan Yeonju. Jung Set-byul yang baru terbangun dari tidurnya dikagetkan dengan kedatangan manajer Kang Ji-wook. Ia diberitahu tentang usaha Kang Ji-wook untuk mendapatkan impiannya dengan kerja kerasnya dan meminta Jung Set-byul untuk memikirkan masa depan Kang Ji-wook. 해주시기 바랍니다. Jung Set-byul memutuskan untuk pergi dari rumah Kang Ji-wook, lalu kemudian ia mendapat telepon dari Choi Dae-hyun yang menyuruhnya untuk pulang ke rumahnya. Jung Set-byul dengan senang hati kembali ke rumah Choi Dae-hyun. 너 왜 집에 안 들어오냐고 걱정하시니까 빨리 들어와, 알았어? Ayah Choi Dae-hyun terus memikirkan perasaan anaknya dan memberinya semangat. Lalu Choi Dae-hyun berangkat ke tos serba dan meminta Han Dal-sik untuk menggantikan pekerjaannya nanti malam, karena ia akan menjernihkan pikirannya. Ia juga memberi uang kepada Han Dal-sik dan memintanya untuk tidak memakan makanan kadaluarsa lagi. 다녀올게. 대현아 빨리 좀 Jung Set-byul kembali ke rumah Choi Dae-hyun tapi tidak ada siapapun di sana. Saat ia masuk ke kamarnya, ternyata sudah ditunggu oleh ibu Choi Dae-hyun. Ia diomeli karena pergi sesuka hatinya dan tidak memberi kabar. Jung Set-byul akhirnya menangis karena sudah dianggap seperti keluarga oleh ibu Choi Dae-hyun. 뭐자고 여간방 하지 마이고 Choi Dae-hyun pergi ke pantai dan ia mengingat kenangannya bersama Yeonju saat ia memutuskan untuk berhenti bekerja dan membuka tos serba. Han Dal-sik menggambar sambil menjaga tos serba. Kemudian Jung Set-byul datang dan menanyakan keberadaan Choi Dae-hyun. Han Dal-sik juga memberitahu Jung Set-byul bahwa Choi Dae-hyun telah dicampakkan. Jung Set-byul senang mendapat kabar itu dan langsung mengecek pakar hariannya. Ia berusaha mencari tahu keberadaan Choi Dae-hyun lewat Han Dal-sik dan akhirnya ia berhasil menipu Han Dal-sik dengan sebuah hadiah yang akan diberikan kepada Choi Dae-hyun. 티 너무 점장님 오시면 드리세요. Tak lama kemudian, Han Dal-sik mendapat telepon dari Gembi dan mengobrol cukup lama. Setelah Gembi mematikan teleponnya, ia melihat Han Dal-sik yang sedang menari dari kejauhan. Gembi masuk ke tos serba dan menanyakan keberadaan Jung Set-byul, tapi Han Dal-sik tidak memberitahunya. Mereka saling adu mulut dan mengecek satu sama lain, hingga akhirnya Gembi menyerang barang berharga Han Dal-sik. 인간이라면 저런 뭔지가 가까이 안 와? Choi Dae-hyun duduk di tepi pantai hingga malam, dan kemudian Jung Set-byul datang menghampirinya dengan membawa kembang api. Choi Dae-hyun tidak percaya dengan kedatangannya dan mengira ia telah berhalusinasi yang akhirnya ia mencubit pipi Jung Set-byul. 야, 너 Saat Kang Ji-wook akan masuk ke rumahnya, ia diberitahu manajernya bahwa Jung Set-byul telah pergi dari rumahnya. Mereka sempat bertengkar dan akhirnya hal itu membuat Kang Ji-wook merasa sedih. 누구냐에 따라서 이사님! 지욱 씨 연예인입니다. 강아지 잘 자고 간다. 고마웠어. 샛별이가. Choi Dae-hyun mabuk berat dan berhalusinasi telah melihat Yeonju. Ia mengeluarkan unek-uneknya dan mengatakan bahwa Yeonju telah menyakiti keluarganya. Ia juga mulai kehilangan kendali dan akhirnya ia tertidur di sana. 진짜 우리 가족 그만 마셔요.
Jung Setpil menggendong Choi Taehyun dan menidurkannya di kasur. Ia memberitahu Choi Taehyun yang sedang tertidur tentang alasan ia menyukai Choi Taehyun. Saat Jung Setpil akan pergi dari sana, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Choi Taehyun dan membuat wajahnya mendekat dengan Choi Taehyun. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren.